Timur kaya akan kayu cendana terbaik dan melakukan perdagangan dengan kerajaan Majapahit. Cuvanci juga memiliki catatan tentang keberadaan cendana di timur. Aktivitas perdagangan cendana di timur juga dapat dilihat pada sebuah naskah catatan cendana yang ditulis oleh Wang Dayuan yang berjudul Dao Chilue pada tahun 1350 yang menyebutkan bahwa di wilayah timur tidak tumbuh pohon lain selain pohon cendana dan bahwa cendana diperdagangkan dan ditukar dengan perak, besi, porselen, kain, dan manik-manik. Selanjutnya dari dalam Nusantara ada negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca 1365 menyebutkan Timor atau Timor sebagai salah satu kerajaan yang punya hubungan dengan Majapahit. Disebutkan bahwa kayu cendana yang dibawa dari Nusa Tenggara Timur pertama-tama dihantar ke Majapahit di Kediri sebagai bahan upeti. Lebih lanjut, dari abad ke-13 kita sambung ke abad 14 ketika raja terakhir Singapura yaitu Parameswara mendirikan Kesultanan Malaka di tahun 1402. Kenapa ini penting dikaitkan dengan cendana? Karena yang pertama, Selat Malaka merupakan jalur perdagangan efektif pada waktu itu yang menghubungkan pelaut-pelaut Eropa, India, Arab, dan Afrika ke wilayah sekitar Asia Tenggara dan Cina. Yang kedua, Kesultanan Malaka juga melakukan hubungan baik dengan dinasti Cina terkait perdagangan di Malaka, sehingga eksistensinya sebagai negara yang baru lahir terjamin oleh bangsa Cina yang kuat pada waktu itu. Yang ketiga, di Malaka, banyak pedagang dari bangsa Cina, India, Arab, dan bangsa Barat yang tertarik berjualan dan diperbolehkan tinggal di Malaka, sehingga kondisi ini membuat Malaka menjadi salah satu bandar perdagangan dunia kala itu. Dan yang terakhir, kenapa Malaka penting? Karena di Malaka dengan mudahnya informasi akan komoditas rempah-rempah, gading, emas, porselen, sutra, lilin, dan yang utamanya adalah cendana bisa diketahui dan disebar informasinya. Catatan selanjutnya dari seorang pelaut Tiongkok yang mengunjungi Pulau Timor di tahun 1436, Sin Cha Seng, yang menceritakan bahwa Timor terletak di sebelah timur Tiongkalo. Gunung-gunungnya ditumbuhi kayu cendana. Perdagangan Cina pada masa itu sangat besar. Kapal-kapal yang digunakan memiliki berat muat 1.500 ton atau lebih, jauh lebih besar dari armada Eropa manapun pada waktu itu. Ada 12 pelabuhan yang masing-masing dibawahi oleh seorang kepala. Lebih lanjut, setelah 1 abad lebih, pasar Malaka berkembang pesat. Tahun 1511 terjadi kedudukan Portugis di Kesultanan Malaka setelah penaklukan Goa, India. Raja Malaka kala itu, Sultan Mahmud Syah, melarikan diri ke Kesultanan Pahang, kemudian ke Pulau Bintang. Sama halnya dengan nasib para pedagang Cina, Arab, dan India. Sebagai bentuk monopoli pasar di Asia, Portugis tidak memperkenankan bangsa asing untuk bermukim di Malaka. Para pedagang tersebut berimigran melanjutkan perdagangan ke wilayah sekitar Melayu dan Nusantara, mengikuti ramainya peminat dan asal komoditas yang mereka jual. Terkhusus dengan pemikat harum cendana, banyak pedagang Cina yang memilih menetap dan berbaur dengan penguasa-penguasa di timur sebagai daerah asal komoditas. Ini bisa kita pelajari sebagai cikal bakal dari jejak Sinamutin Malaka di timur. Selanjutnya pada zaman penjajahan Portugis. Di tahun 1518, Duarte Barbosa, seorang penulis Portugis bertempat di Malaka, mencatat informasi bahwa kapal-kapal Jawa dan Malaka membawa cendana dari timur yang dihargai sangat tinggi oleh orang Moor di India dan Persia. Karena dirasa cendana masih memiliki nilai komersial yang baik, pada tahun 1561, Portugis kemudian menduduki Pulau Solor. Mengapa tidak Pulau Timor yang utamanya penghasil cendana terbanyak? Karena pada saat itu, para liura di timur hanya mengizinkan para pedagang asing untuk berlabuh dan bertransaksi menukarkan barang dagangan saja. Mereka tidak mengizinkan orang asing untuk tinggal di wilayah timur. Dan pada akhirnya Pulau Solor yang dipilih Portugis merupakan alternatif yang terbaik, karena Solor merupakan salah satu jalur utama cendana dari timur ke wilayah luar Sunda kecil, dan Solor sangat efektif sebagai tempat singgah yang berjarak 2 hari layar ke timur untuk pengumpulan. Serta di Solor juga Portugis dapat membangun pertahanan yang kuat. Di Pulau Solor, Portugis membangun gudang untuk menyimpan kayu cendana dan benteng Lohayong sebagai sistem pertahanan. Jejak Portugis untuk perdagangan kayu cendana di Solor dan Timor bertujuan mengambil keuntungan 100-150% bahkan lebih dari harga pembelian cendana warga lokal. Keuntungan ini dipakai untuk pemerintah Portugal untuk memperkuat benteng mereka yang berada di Macau, Cina. Selanjutnya pada zaman VOC. 1602 VOC didirikan, 1603 membuka perdagangan di Banten.
VOC berkembang di Hindia Belanda, memanfaatkan kemunduran perdagangan di Jawa. VOC membuka pusat perdagangan di Jayakarta, Banda, dan Ambon. VOC kemudian menyadari pentingnya wilayah Nusa Tenggara Timur bagi kepentingan perdagangannya, sehingga pada tahun 1613, VOC di bawah pimpinan Apollonius Cout mendarat di Solor dan melakukan perlawanan ke daerah kedudukan Portugis. Dalam upayanya menyerang Portugis, VOC berarmadakan 2 kapal perang dari pemerintahan Belanda, yaitu Der Veer dan De Helvemin. VOC didukung kapal koro-koro dari Ternate serta bantuan orang-orang Islam di Solor. Dengan kekuatan perang itu, benteng Portugis Lohayong berhasil direbut dan jatuh ke tangan VOC, meskipun dinodai oleh salah seorang komandan garnison Belanda yang membelot ke Portugis dan menganut agama Katolik. Ia bersama orang Portugis yang kalah perang dan warga penduduk lokal yang beragama Katolik mengungsi ke Larantuka. Di Larantuka sendiri banyak orang Portugis dan Dominikan yang menetap dan menjadikan pelabuhan internal mereka untuk perdagangan kayu cendana. Larantuka juga menjadi tempat pengungsian sebagian orang-orang Portugis dari Malaka. Dampak pergeseran kekuasaan VOC atas wilayah Malaka pada tahun 1640 sampai 1641. Dari berbaurnya orang-orang Portugis ini memunculkan turunan-turunan hasil kain silang dengan penduduk lokal Larantuka, yang pada akhirnya turunan tersebut dikenal dengan nama Topas. Kita kembali ke VOC. Pada tahun 1653, setelah menaklukkan Solor, VOC kemudian melakukan pendaratan di Kupang. Di bawah pimpinan Kapten Johan Burger, VOC berhasil merebut bekas benteng Portugis Fort Henricus Concordia yang terletak di muara sungai Teluk Kupang, sekarang menjadi markas TNI. Setelah penaklukan, VOC membangun benteng Concordia sebagai pusat basis pertahanan, politik, dan ekonomi di Pulau Timor. Lebih lanjut, pemerintah Belanda melalui VOC berupaya untuk memperluas wilayahnya di Timor. Pada tahun 1655, Jacob van der Widen, komandan yang membawahi Solor dan Timor, memimpin pasukannya dibantu oleh orang-orang Solor untuk menaklukkan kerajaan Sonmai di Timor. Banyak bangsawan Solor dan sekadar Belanda yang tewas dalam peperangan tersebut, termasuk van der Widen sendiri yang tewas ditusuk pedang oleh Antonio de Hornay, pemimpin tempur kerajaan Larantuka di Timor Barat yang menikahi seorang putri penguasa dari Amanuban. Setelah itu, sepanjang akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17, perebutan kekuasaan di Pulau Timor terus terjadi dan terbagi dalam 4 kelompok, yaitu orang Topas Larantuqueiros, Portugis, VOC, dan para liurai setempat. Mereka saling beraliansi, saling menyerang satu sama yang lain. Portugis yang tidak mendapat tempat di Larantuka akhirnya mendarat di Livau, yang kemudian berpindah ke Numuti dan tersisih oleh orang-orang Topas yang datang dari Larantuka, dibantu orang Belanda yang bermarkas di Kupang, hingga akhirnya orang Portugis mundur dan mendirikan wilayah kekuasaannya di tempat baru, yaitu di Dili. Selanjutnya, Johannes Andreas Paravinci, komisaris tinggi VOC, dengan dasar kemenangan Perang Penfui 9 November 1749 melawan orang Topas dan sekutunya Portugis, berhasil mengadakan kontrak Paravinci 1756 dengan Portugis, Raja-Raja Timor dan sekitarnya, untuk menyatakan takluk kepada Belanda, dan langkah ini sebagai jalan Belanda memonopoli perdagangan cendana di NTT. Kontrak Paravinci juga mengikat kesepakatan wilayah dengan Portugis untuk wilayah Timor yang dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu Timor Barat dan Timor Timur. Dari kontrak Paravinci tersebut, kekuasaan VOC hanya bertahan 1 abad di Timor. Kekuasaan VOC akan cendana tidak berlangsung lama. VOC terancam bangkrut. Kehancuran VOC pada akhir abad ke-17 menyebabkan penguasaan wilayah diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda, yang sampai dengan abad ke-19 di mana cendana sudah menurun nilai jualnya karena maraknya penambangan massal yang tidak terkoordinir, kurang harmonisnya hubungan raja-raja lokal, dan banyaknya aturan-aturan yang dibuat pihak Belanda dengan penguasa daerah lokal yang mengikat masyarakat akan cendana.